dari Ridwan Ar-Rahim. Hari ini saya mau mendongengkan tentang sikap sabar. Bismillah. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW pergi ke pasar. Ketika berjalan, tiba kepala Nabi diludahi orang. Nabi Muhammad SAW kaget bukan main. Beliau mengusap kepalanya. Hari-hari berikutnya diludahi lagi dan begitu seterusnya. Namun beliau tetap sabar, bahkan mendoakan kebaikan untuk orang itu. Akan tetapi berikutnya tidak ada yang meludahi beliau. Nabi pun menemui seorang dan menanyakan orang yang biasa meludahinya. "Oh, dia," kata orang itu. Nabi Muhammad menjawab, "Innalillahi, sakit? Kalau begitu, nanti aku akan ke sana." Nabi pun menjenguk orang tersebut dan orang itu sangat terkejut, takut kalau Nabi akan membalas dan menyakitinya. Tapi sebaliknya, Nabi mendoakan dia dan berkata, "Semoga cepat sembuh." Orang itu lalu meminta maaf dan mengucapkan syahadat karena kagum akan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, sifat sabar Nabi adalah sifat yang wajib kita tiru, dan sifat sabar juga bisa kita jumpai sehari-hari. Contohnya, sifat sabar seorang guru. Atala tidak akan bisa seperti ini tanpa kesabaran Ummi dan Ustadz. Sebagai guru, Atala mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan selamat Hari Guru Nasional. Semoga kebaikan dan kesabaran Ummi dan Ustadz diganjar surganya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hi everybody, I want to tell my story about All by Myself by Arlen and Andika. Because I'm already big, I can do everything by myself. See, I can do, I even woken myself up. I take a shower by myself. I use my clothes by myself. I eat breakfast by myself. I put on my seat belt. I even remind Mom to put on her seat belt. At school, I do my work without being helping. Also, I eat snack by myself. After I come home, I remember to feed Fluffy. I eat lunch by myself. When Daddy's come home, I'm the one that bring him
coffee. His coffee. And I eat dinner by myself. After we eat dinner, I watch TV. I turn on the TV by myself. I drink my milk and brush my teeth by myself. I put on my pajamas by myself. But there is one thing that my mom never let me to do by myself. She always read to me. And I sleep all by myself. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda. Saya akan mendongeng. 1, 2, 3. Mama, oh mama. Oh iya, ada apa? Aku ke rumah Taiga dulu ya. Baiklah, silakan. Assalamualaikum Taiga. Waalaikumsalam. Ada apa sih kamu sudah datang ke rumah saya? Cepet banget ya, pagi-pagi aja kamu. Saya aku makan dulu ya. Kamu nonton apa sih, Taiga? Aku lagi nonton Raja dan Perusna. Kamu suka nonton itu ya? Lagi. Mama kamu di mana? Aku lagi juga nih. Papa kamu baca juga sih sama kasih apa sih kamu? Kita main apa ya Taiga di rumah kamu? Aku juga nggak tahu. Kita main kemana aja? Aku nggak bisa main ke rumah aku. Kuncinya ada di mama. Jadi, aku kan punya kunci kayak kamu sih. Iya, ambil dulu di rumah. Oke. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam. Mana kunci Taiga? Ini aku kasih. Aku punya aku kunci. Udah. Ini aku kembalikan. Buat kamu nih coba-coba. Makasih ya Taiga. Ayo kita sekarang pertama. Nanti malam kita ke rumah Kak Ia. Oke. Pun di taman. Ya, kita sudah sampai di taman Taiga. Belum. Belum. Kita main apa ya Taiga? Aku juga nggak tahu. Aku tahu main sama boneka. Boleh sih. Kamu bisa nanya Kamren. Kamren. Oh, Kamren inilah yang jadi tempat kamu bisa saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almair. Saya akan menceritakan dongeng tentang pangeran dan orang miskin. Pada suatu hari di kerajaan lahirlah sebuah anak bayi laki-laki, dan di pondok kecil ada juga anak laki-laki. Dan Pangeran Edward dikasih
dikasih makan yang banyak dan Tom dikasih makan yang sedikit. Dan Pangeran Edward dan Tom ketemu pas Tom menyelinap di kerajaan dan Pangeran Edward menyelamatkan Tom dan dia kasih masuk Tom di kerajaannya dan mengasih makan banyak. Dan seketika Pangeran Edward mau bertukar pakaian karena mereka punya fisik yang sama, seperti hidung bulat, mata besar, dan rambut keriting. Dan pas mereka tukar pakaian, mereka sangat mirip. Dan Tom seperti Pangeran Edward dan Pangeran Edward seperti Tom. Dan pas Pangeran Edward mau keluar, dia mengambil sesuatu yang sangat penting dan dia keluar. Pas dia keluar, tidak ada memperhatikannya penjaganya. Dan seketika mau masuk lagi, sudah dihentikan. Penjaganya sudah melarangnya masuk di wilayahnya pangeran. Dan dia melemparnya dan Pangeran Edward pergi ke rumah Tom dan seketika Pangeran Edward ketemu dengan bapaknya Tom. Dan bapaknya Tom marah sekali karena dia sudah lapar dan Pangeran Edward atau disamakan dengan anaknya Tom tidak membawa makanan, jadi dia menyuruhnya membawa makanan. Dan di kerajaan Tom tidak suka sekali menjadi anak pangeran dan dia selalu begadang kalau malam memikirkan Pangeran Edward. Dan pas pagi hari Tom sudah mau ditugaskan jadi pangeran karena pangeran sudah meninggal. Dan pas mau dimahkotai dan pada pagi hari sudah mau dimahkotai dan Tom pergi ke kamarnya dan memanggil penjaganya dan dia menyuruh kembali untuk membawa Pangeran Edward. Dan waktu itu Pangeran Edward juga dituduh menjadi pencuri dan Pangeran Edward akan di ruangannya di pondok kecil dan waktu itu dia dibawa ke sesuatu dan di situ Pangeran Edward mau menyuruh sedikit permintaan bahwa dia ingin ikut karena Pangeran Edward sudah mau ditugaskan untuk jadi raja. Dan sudah sampainya di tempat itu, Pangeran Edward mengatakan, "Berhenti, akulah Pangeran Edward yang sebenarnya." Dan setelah
berhenti dan tidak mempercayainya. Dan omnya Pangeran Edward memanggil penjaganya untuk mengusir Pangeran Edward, dan Tom mengatakan penjaga mundur, dan Tom mengatakan Pangeran, dia benar, dia adalah Pangeran Edward dan aku adalah Tom. Setelah itu mereka menceritakannya, dan Pangeran Edward mau menyuruhnya jadi penasehatnya, dan mereka teman selamanya. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya cerita tentang kancil dan siput. Di suatu malam cerah, kancil sedang berjalan-jalan menyusuri hutan yang megah. Saat dia berjalan, dia berkata, "Siapa yang tak kenal kancil? Pintar, cerdik, dan pemberani. Semua masalah pasti terselesaikan oleh gajah, harimau, semua binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, mereka dapat hahaha." Diam-diam seekor siput memperhatikan gerak kancil, lalu siput itu mengatakan, "Kancil." Kancil mencari sumber suara itu. "Kamu asik sekali itu bicara sendiri. Ada apa? Apakah tidak bahagia?" "Tidak, aku ingin memberitahu kalau aku yang paling pintar, cerdik, dan pemberani." "Sombong sekali kamu, Kancil. Kalau begitu, aku tantang kamu untuk berlari besok." "Baik, siapa takut. Diterima tantanganmu." Saat Kancil pergi, langsung meminta tolong kepada teman-temannya untuk berbaris dan bersembunyi di dalam perlengkapan. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. "Apa kamu sudah siap, siput?" "Tentu saja, aku siap." Siput mempersilahkan kancil untuk berlari dulu. Kancil berjalan santai. Lalu beberapa langkah kancil berhenti dan menyapa, "Siput, kamu sudah di mana?" "Aku di sini." "Aku di depanmu." Kancil tergeram dan memutuskan untuk mempercepat langkah. Setelah beberapa menit, Kancil berhenti dan memanggil siput lagi. "Siput, kamu di mana?" "Aku di sini." Kancil pun memutuskan untuk berlari secepat mungkin. Dan dia berhenti lagi dan memanggil siput. "Siput, kamu sudah di mana?" Dan kali ini siput tidak kenal. Kancil pun terasa senang karena dia merasa hampir menang. Tapi betapa kagetnya Kancil melihat siput sedang duduk santai di atas batu yang besar dekat garis finish. "Kasihan sekali kamu, Kancil. Kamu kelihatan sangat lelah." Dan Kancil pun mengakui kekalahannya. "Aku cuma mau bilang, janganlah kamu
Bismillahirrahmanirrahim. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa jangan pernah sombong walau dengan kepintaran kalian dan kecerdikan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Al-Haura, kelas 3 Al-Malik. Hari ini saya akan membacakan dongeng singkat yang berjudul Singa dan Tikus. Baiklah, mari kita mulai. Singa dan Tikus. Seekor singa sedang tidur. Tiba-tiba ada seekor tikus yang lewat di depan wajahnya dan membuatnya terbangun. Singa itu pun lalu dengan cepat menangkap si tikus dan hendak membunuhnya. Si tikus lalu memohon supaya diampuni. "Ampuni aku," kata si tikus. "Jika kamu mau mengampuni aku, suatu saat nanti akan kubalas kebaikanmu." Singa tertawa, lalu melepaskan tikus itu. Beberapa hari kemudian, saat sedang berjalan-jalan di hutan, singa tertangkap oleh sekelompok pemburu yang kemudian mengikat dia dengan tali-tali yang kuat. Para pemburu itu meninggalkan dia di sana untuk diambil keesokan harinya saat tenaganya sudah habis dan dia tidak bisa melawan lagi. Si singa berusaha membebaskan diri, tapi tidak bisa karena tali-tali itu terlalu kuat. Dia pun mengaum untuk meminta tolong. Tikus mendengar auman si singa dari kejauhan, lalu datang untuk membantunya. Dia menggigiti tali-tali yang mengikat singa sampai putus. Setelah si singa terbebas dari perangkap para pemburu, si tikus lalu berkata kepadanya, "Dulu kamu tertawa saat aku berkata bahwa suatu saat aku pasti akan membalas kebaikanmu. Sekarang sudah terbukti bukan? Aku seekor tikus bisa menyelamatkan kamu, seekor singa." Akhirnya si singa itu tertunduk dan merasa malu. Dan singa itu berkata, "Iya tikus, kamu benar. Terima kasih ya telah menolong aku." Jadi teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng ini adalah kita tidak boleh meremehkan orang lain. Mungkin saja suatu saat nanti kita akan membutuhkan pertolongan darinya. Itulah tadi dongeng singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.